Parti. Dan saya Asri Deskasari, Guru CGP Angkatan 8 Kabupaten Solo dari SMA Negeri 1 Gunung Talang. Hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata seminar modul 1-4. Budaya Positif di Lingkungan SMA Negeri 1 Gunung Talang. Terima kasih. Negeri 1 Gunung Talang, Pak Martin. Dan sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Talang, dan seterusnya Bapak-bapak dan Ibu guru yang saya banggakan. Tentang bagaimana penerapan disiplin budaya positif. Nah, sebelum kita memulai acara kita, sebelum kita serahkan acara kita kepada pemateri yang pertama, kita mintakan dulu sedikit arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Berikan penghargaan dan aplaus yang besar buat rekan-rekan kita yang sedang melaksanakan CGP Angkatan 8. Semoga ini bisa menginspirasi kita. Nah, dari tema yang beliau angkatkan yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Nah, artinya mudah-mudahan virus budaya positif ini menular kepada kita dan anak-anak kita. Nah, dan kita bisa membersamai anak-anak kita, Bapak Ibu semua, dan ini bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Jadi bukan sekedar teori belaka. Nah, semoga beliau juga memberikan rancangan, gambaran buat kita apa saja langkah kerjanya, dan mudah-mudahan Tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan berbagi ilmu tentang materi yang sudah didapatkan dari modul 1 sampai modul 1-4 di program Guru Penggerak. Dan kali ini saya ke bagian yang pertama, membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Ya Bapak Ibu, senang berada di sini? Senang. Nah, luar biasa. Kalau kita berada, apalagi nanti kita berada di taman surganya Allah, kita membayangkan bagaimana tempat itu. Nah, mungkin inilah dasarnya Ki Hajar Dewantara memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Contohnya, mereka kemerdekaan pada diri sendiri, mempunyai hak untuk belajar yang didasarkan oleh kita sebagai pendidik. Selain merdeka kodrat anak, bermain. Nah, ini contohnya, pembelajaran juga merupakan bagian dari permainan. Guru sebagai pendidik dapat menciptakan permainan yang menciptakan suasana yang membuat mereka betah untuk belajar. Bermain juga melatih daya ingat, dipekerti, melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh dan menjadikan dirinya, memerdekakan dirinya terhadap apa yang dilakukannya. Isi tanaman, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat yang mengganggu tumbuhnya kembang tanaman petani itu. Selain itu, petani dasar pendidikan yang diibaratkan sebagai tukang kebun yang mana pada awalnya ia hanyalah menyiapkan suatu lahan. Dari kedua hal, nah, diminta Bapak Ibu mengepalkan satu tangan. Nah, coba Bapak Ibu yang di sampingnya rayu. Nah, langsung ya. Ada yang lama terbukanya. Ada yang lama. Cara meminta. Apakah teman membuka kebutuhan itu kita itu sama? Kita menganggap kita sama. Padahal kenyataannya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal secara kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Padahal kenyataannya gimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Motivasi perilaku dan 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk kepada materi teori motivasi perilaku, kita coba lihat dulu video penerapan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya coba lakukan di sekolah ini. Sebenarnya tanpa sadar sebenarnya Bapak Ibu guru hebat di sini, sebenarnya sudah melakukan atau melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan hal lainnya. Bentuk aksi nyatanya. Yang pertama, melaksanakan proses belajar mengajar yang berpihak pada murid, di mana menggunakan teknologi dalam belajar, mendidik siswa terbiasa berkolaborasi dengan diskusi kelompok dan mengajarkan siswa untuk bisa berkomunikasi. Tidak hanya itu, bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid juga bisa membawa siswa belajar kepada dalam laboratorium, melaksanakan proses belajar di alam, dan hal lainnya. Perubahan yang kedua saya lakukan adalah untuk menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa dengan menuntun dan memotivasi mereka untuk mengikuti salah satu eskul yang ada di sekolah sesuai minat dan bakatnya, seperti Polsis alias polisi siswa, olahraga, rohis, dan lain sebagainya. Perubahan ketiga yang saya lakukan adalah pembinaan budi pekerti dan karakter murid, seperti pembiasaan berdoa sebelum belajar. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap siswa secara berkelompok terkait dengan pembentukan karakter mereka. Dan yang ketiga, menjadi pemateri dalam kegiatan forum Anissa. Terus ada juga dari budaya positif untuk mendisiplinkan siswa. Kalau bisa kita ada posisi mana guru itu ada tadi posisi kontrolnya dan posisi kesadaran dirinya. Nah, maka sebelum kita melihat untuk siswa berbuat itu berarti mereka ada sesuatu dalam dirinya. Kenapa mereka itu berbuat? Nah, maka kita pelajari ada yang namanya teori motivasi perilaku. Nah, kita lihat motivasi perilaku manusia ini bukan menurut saya, Ibu ya. Ini bukan menurut saya karena saya bukan ilmuwan ya. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, menurut Diana ini, yang pertama, kenapa siswa berperilaku seperti itu? Misalnya dia ada aturan dia langgar, atau dia ada juga siswa yang kalau di depan ibu misalnya, kalau di depan saya misalnya dia nggak mau pakai slow aja, nggak pakai kacu misalnya, ada seperti itu. Atau di depan ibu yang lain dia rapi, semuanya rapi. Nah, berarti mereka masih menggunakan teori yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau seandainya ada siswa kita yang dia misalnya di guru ini dia seperti ini, di guru ini seperti ini, berarti masih rendah motivasi mereka karena baru tingkatan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman belajar sendiri. Kan ada di kelas tuh misalnya kita temukan, mungkin ada kita temukan siswa seperti ini, dia nggak bisa di matematika, tapi di bahasa dia nomor 1. Maka segala bentuk bahasa, misalnya dia hobi anime Jepang, kan anak-anak sekarang wibu ya Ibu ya. Iya, anak sekarang untuk rata-rata wibu, karena saking wibunya dia mau mempelajari bahasa Jepang. Jadi kadang kita sebagai guru nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang. Tapi kadang ada anak kita, tanpa kita sadari, mungkin dia di kelas nggak bisa matematika, tanpa kita sadari kadang dia bisa bahasa Jepang, kadang bisa di bahasa Korea. Apalagi sekarang trennya Korea. Nah, ya seperti itu. Berarti kalau seandainya ada ya, ya, iya, ada. Apalagi ada sekarang kadang dia kalau dari jauh dia panggil kita ibu, iya. Iya, kita balas juga ya Ibu ya. Berarti kalau seandainya ada anak seperti itu, kita udah dapatkan poin nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itulah 3 teori motivasi perilaku yang menyebabkan seseorang melakukan suatu hal. Jadi kita harapkan anak-anak kita nanti dia mendapatkan teori motivasi nomor 3. Kita berharapnya seperti itu. Tidak hanya anak-anak juga, tapi kita sendiri, saya sendiri ya. Gimana kalau kita sebagai guru tadi di depan, berarti untuk kita sendiri dulu. Kita berharap bagaimana semua yang kita lakukan mudah-mudahan kita menggunakan motivasi nomor 3. Karena tingkatan tertingginya adalah nomor 3.
Itu motivasi intrinsik. 1 dan 2 masih ekstrinsik. Nah, kita lanjut. Nah, coba Bapak Ibu guru buka HP-nya. Nah, coba buka HP-nya, buka mentimeter.com. Mentimeter.com. Nah, iya di Google. Terus tolong masukkan kodenya. Mentimeter. Iya, mentimeter.com. Nanti kan ada halaman terus ada di atas kode. Kode, enter kodenya. Karena sebelum saya bukakan apanya, maka belum keluar soalnya. Iya, ada enter kode here. Ini di atasnya ada Ibu ya. Enter kode here katanya. Berarti kita masukkan kodenya di sini. Ibu bukan mentimeter join. Cukup kodenya aja Bapak masukkan dulu. Karena saya belum buka ya. Saya belum buka soalnya. 39500627. Enggak. 39 login. Enggak bisa login. Yang di atas. Bapak Ibu tidak perlu login. Kenapa belum bisa masuk? Karena soalnya belum saya buka. Jadi kayak cukup masukkan aja. Iya Bu. Bapak Ibu dari ketika motivasi. Enggak join. Enggak join. Enggak. Nah, coba Ibu cek di HP-nya. Sudah keluar soalnya. Sudah. Nah, silakan tolong kita vote. Kita mau melihat. Iya. Nah, Bapak Ibu cukup satu saja. Ini kalau satu kodenya 3950 0627. Join Bu. Ini bisa juga kita join. Iya, join. Nah, kita lihat. Ternyata kita Nah, iya. Kan tadi soalnya ada negatif motivasi. Kita lihat supaya Bapak Ibu. Kan kita malah di kelas juga beda siswa yang kita temui ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya ada nanti siswa kita yang nggak mau menyampaikan aspirasinya, kalau dia menikah, kodenya 3950 masih bukan 39 sudah nampak jaringnya 50 yang tadi berarti baru ngasih voting 12 orang. Baru 12 orang yang nggak bisa buka di baru nggak bisa kita buka. Oh ya, dari sampelnya aja. Berarti alhamdulillah ya Bu ya. Ini ada satu bacaan itu. Ibu lain setelah kirim tapi Bapak Bapak kan udah kirim Bu ya. Iya. Sudah selesai. Udah menyegarkan ya. Berarti tetap voting karena satu soal selesai. Ya. Berarti enggak voting di sini. Saya hanya mau melihat ternyata menurut Bapak Ibu motivasi kita itu motivasi anak motivasi atau nomor 3 iya kita nggak ada kuis-kuisnya nah sebelum saya lanjutkan ke boleh saya minta 3950 yang menjawab kenapa alasannya Bapak Ibu ya Bapak Ibu menyatakan siswa kita siswa yang mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Kan kita memahami siswa, kita mencoba memahami siswa menurut teori motivasi yang 3 tadi. Menurut Bapak Ibu saat kita masuk ke dalam kelas, kira-kira motivasi siswa kita sudah sampai nomor 3 atau masih nomor 1? Nah, iya menurut versi kita masing-masing. Kan? Karena anak-anak dia nggak suka belajar kimia.
ternyata sejarah dia hobi. Nah, maka motivasinya bisa nomor 3, kimia motivasinya nomor 1. Jadi bukan motivasi kita ya. Kalau Bapak Ibu, ini cuma pollingnya aja. Di sini saya mau minta apa ya Bapak Ibu ya? Minta penyampaian atau ya respon. Bagi Bapak Ibu yang sudah memilih nomor poin ketiga, alhamdulillah ternyata anak kita semangat belajarnya di sini bukan karena lagi orang tua dan lain-lain. Karena hasil polling terbanyak. Nomor 3. Kita nggak bisa kita bilang nggak ada, mungkin sebagian ya Bu ya. Tapi kalau dari hasil polling kita bersama di sini sudah alhamdulillah sudah nomor 3 poin anak-anak di kelas belajarnya. Boleh minta apa Bapak Ibu? Boleh angkat tangan menyampaikan kenapa Bapak Ibu memilih nomor 3? Ya boleh, silakan Bu ini. Bu ini tadi memilih nomor? Saya memilih nomor 1. Oh iya, nggak apa-apa. Saya memang banyak. Bahwa memang Berarti untuk geografi kira-kira masih di nomor 1. Mungkin saya sendiri juga kemarin masing-masing spesifiknya kayak geografi banyak saya temukan. Iya Bu ya. Tapi ya nggak apa-apa, bagus Bu. Bagi ibu-ibu yang kami itu masih 9. Iya. Berarti motivasi anak kita kalau secara umum menunggu ini di nomor 1. Ya, yang ibu-ibu yang menyatakan di nomor 3 boleh menyampaikan apa bisa menyimpulkan. Saya sendiri juga kemarin nomor 1 juga. Jadi ini bebas, ini bebas, kita semua bebas berpendapat. Saya juga pengamatan bisa masing-masing masing-masing. Nah, boleh minta pendapatnya ibu-ibu yang nomor 3? Iya. Yang 20 orang boleh bertanggung jawab. Oh ya, Bu Yu boleh. Ya boleh lah, karena di sini mungkin untuk anak IPA 1 mungkin ya. Ya paling tidak mungkin untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilainya mereka yang percaya diri. Iya. Mungkin itu untuk anak kelas IPA. Iya. Iya. Saya IPA 1. Di nomor 3. Kita dengarkan juga pendapat Pak Didi yang memilih nomor 2. Nah, apa ya Pak Doni? Pak Doni, Pak Doni. Kalau kenapa alasan kita memilih nomor 2 mungkin dasar kembali melihat dari lokal yang kita masuki, dan saya memang dijanjikan untuk masuk IPS dan rata-rata IPS itu watak berpikirnya itu mendapatkan sebuah imbalan dan hadiah. Oke, itu yang saya beli. Oh iya. Itu realita. Iya, betul. Ini semua kita berarti itu seandainya kita mendapatkan posisi 3, alhamdulillah kita pertahankan. Berarti kalau kita masih menemukan siswa kita di posisi nomor 1 dan nomor 2, maka itu PR bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. PR bagi kita semua bagaimana caranya agar siswa kita bisa ke posisi nomor 3. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini bentuk-bentuk sedikit. Sebelum kita masuk kepada tahap berikutnya yaitu tentang kebutuhan manusia, kita lihat tadi. Tadi kan ada namanya hukuman. Sekarang kita beda antara hukuman konsekuensi, kita samakan aja. Nah, dari 3 teori motivasi ya tadi bisa juga kita kelompokkan. Yang pertama itu kalau seandainya masih motivasi nomor 1, berarti dia hukuman. Yang kedua, identitas sukses, itu maksudnya identitas gagal, identitas sukses, sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya masih banyak di hukuman kita melaksanakan di sekolah ini hal-hal yang berkaitan dengan hukuman, berarti agak termasuk kita kepada identitas yang gagal. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah mulai kepada konsekuensi dan restitusi, nanti restitusi yang akan disampaikan oleh rekan saya berikutnya, baru kita sudah sukses menjalankan yang namanya merdeka belajar kepada siswa. Nah, sebentar Bu. iya, Udah nomor 3 tadi itu. Pembagian identitas ini, apakah identitas gagal atau identitas sukses ini, ini apakah berdasarkan penelitian atau yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara atau oleh Diana Igusen sendiri? Diana Igusen. Jadi kalau di sini kita melihat karena teori restitusi itu dikemukakan oleh Diana Igusen. Nah,
yang kalau Bapak mungkin ya, bagian dari antara dia cuma menyampaikan tentang itu. Nah, jadi ini saya cuma lihatkan aja, cukup kita berefleksi ya Bapak Ibu ya. Kita berefleksi kepada diri kita sendiri, kita sudah masuk poin yang nomor berapa? Apakah kita masih menjalankan hukuman di dalam kelas atau dalam disiplin siswa, atau kita sudah masuk level sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi ke level konsekuensi, atau kita alhamdulillah sudah mewujudkan mereka belajar kepada siswa dengan menggunakan metode restitusi. Nah, ini aja Bapak Ibu masih membacanya atau silahkan. Jadi kalau seandainya ada yang Bapak Ibu yang bilang, Beko kalau seandainya kajiannya deh, berarti itu ya Bapak Ibu ya, identitas yang negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau awaknya nampak ya, tahu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya kalau kita sudah menyatakan, apakah ini hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Coba kita perlahan-lahan kita bertransformasi gitu. Perlahan-lahan ya. Dan transformasi kita semuanya Pak ya. Ya, kalau yang sudah bertransformasi berarti sudah cukup pertahankan aja. Berarti kalau belum, berarti kita bertransformasi bersama-sama untuk mewujudkan merdeka belajar pada siswa. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, coba Bapak Ibu jawab, tapi save dulu pertanyaannya dalam pikiran Bapak Ibu ya. Coba dulu, yang pertama menyatakan 100 kali, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Terus, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama hadir sekolah. Bapak Bapak Ibu coba jawab dulu, tahan jawabannya di kepala, nanti kita lihat apakah jawaban itu benar atau salah. Diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terus ada juga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat belajar. Terus murid diminta bertelanjang kaki, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pada saat belajar, dan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran. Sudah ada jawabannya masing-masing di kepala Bapak Ibu. Mari kita cek apakah jawaban Bapak Ibu semuanya benar atau coba kita lihat. Nah, ini ada Bapak Ibu yang betul semua atau ada yang beberapa salah, boleh nyampaikan pendapatnya. Menurut saya gini, mari kita sama-sama lihat. Apakah kita ada yang beda kita jawabannya Bapak Ibu? Boleh sampaikan. Kira-kira ini konsekuensi, ini hukuman, ini konsekuensi, ini hukuman. Nah, boleh Bapak Ibu minta ya, silakan Bu Ince. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya cuma kasih yang ada dalam kepala saya. Ya, boleh Bu, boleh. Ya. Menurut saya hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya adalah kita lihat dari segi perbedaan. Kalau hukuman itu merupakan sikap hanya satu pihak, guru memberi hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah adanya dari siswa itu sendiri. Contoh, seandainya saya terlambat, saya bersedia, berarti itu konsekuensi. Ya, ada kesepakatan antara siswa dan guru, itu beda hukuman antara dan konsekuensi. Itu yang pertama. Dari penguraian ini saya lihat, kalau yang satu ini konsekuensi, yang kedua ini hukuman. Dari sini saya lihat perbedaannya. Kalau konsekuensi itu lebih dari budaya positif, membiasakan konsekuensi yang kita berikan berakhir perubahan sikap, perubahan disiplin kepada siswa. Tapi hukuman itu hanya sekedar berefeknya negatif. Kalau konsekuensi positif efeknya, kalau hukuman negatif efeknya. Kalau dari sini itu dua yang saya bisa ambil kesimpulan. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk menyampaikan. Betul
sekali ya, kita semua sepakat, Bapak Ibu sepakat yang disampaikan oleh Bapak Ibu Wince bahwa konsekuensi berarti kita sudah sepakati dari awal. Kalau hukuman, makanya jangka pendek ya Bu Ibu ya, karena kalau hukuman berarti bisa jadi dari kita sendiri. Tapi kalau masih tahap konsekuensi, kemarin tadi kita sudah belajar, itu masih tingkat yang netral ya gitu ya, belum positifnya lagi. Nah, bagaimana nanti menerapkan positifnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Nah, kita lanjut. Berarti alhamdulillah di sini semuanya sepakat. Jawabannya sudah benar semuanya Bapak Ibu. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada. Berarti kita lanjutkan poin berikutnya. Nah, kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan buka mentimeternya lagi Bapak Ibu. Iya, mentimeter yang tadi. Kita mau silakan Bapak Ibu kemukakan dengan satu ya. Dengan satu kata. Ya, silakan Bapak bagikan. Kodenya 3950 0627. Masukkan kata lainnya Pak. Masukkan kata lain itu apa maksudnya? Menurutkan Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia apa saja? Coba Ibu ketikkan dalam pikiran Ibu. Kebutuhan dasar siswa itu apa kira-kira, atau kebutuhan kita sebagai manusia apa kira-kira? Cukup satu kata, dua kata boleh. Kolom yang kedua di bawah itu masukkan kata lain. Ulang balik boleh. Ulangkan dua kolom saya kasih. Berarti boleh dua. Saya Bu bilang dua kali istirahat, bukan aja boleh satu boleh. Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia apa saja? 3950. Berarti kalau yang paling besar katanya berarti kebutuhan kasih sayang paling banyak. 3950 0627. Kira-kira kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Ibu apa saja? Berarti kalau misalnya coba banyak orang-orang menjawabnya kasih sayang. Kita coba masih ada yang lain. Kebutuhan dasar guys. Gak harus masalah, bukan Pak. Kita pribadi kebutuhan dasar apa yang kita butuhkan? Iya, cukup satu kata atau dua kata boleh. Kita coba dengan ada yang jawab kebutuhan akan dicintai, betul. Akan dihargai. Kekuasaan, pengakuan. Ada pangan sandang. Berarti rata-rata jawabnya kasih sayang ya, Pak? Ya, kasih sayang. Kalau itu ya kasih sayang. Nah, Kasih sayang. makan dihargai. Kenyamanan, perhatian. Masih ada yang mau menyampaikan? Yang masih isi boleh kita? Sudah Bapak Ibu, kita masih yang jadi oksigen. Berarti bisa kita ambil ya Bu ya. Rata-rata menjawab kebutuhan dasar. Ini kita ada lagi menurut kosen tadi ya. Saya kosen tadi. Sekarang menurut Tepuk satu. Tepuk satu. Berarti kita di sini jawabnya rata-rata kebutuhan akan kasih sayang ya Bapak ya. Mari kita lihat menurut kebutuhan Gosen tadi, apa saja kebutuhan dasar manusia? Apakah kebutuhan yang Bapak Ibu isi itu termasuk atau tidak? Mari kita lihat. Nah, jadi yang pertama ini ada Bapak Ibu. Ini bukan menurut saya tapi menurut yang Gosen tadi. Yang pertama katanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu yang jawab tadi ada makanan, sandang, papan, itu semuanya kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup. Yes, berupa fisiologis, biologis, dan psikologis. Nah, pari, ini kita berharap, iya Bu, betul. Itu kebutuhan kalau pari berarti fisiologis ya. Nah, seandainya dia melengering atau apa berarti kebutuhan belum terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi seandainya salah satu di antara 5 buah ini tidak terpenuhi oleh anak, maka dia akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dari kita. Dari kita.
Nah, kita menjaga batas ya Pak ya. Sama siswa yang angkat ya Bapak kan, karena kita ya sensitif di usia SMA. Jadi kebutuhan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Apa oleh kita kalau dia terpenuhi rasa kasih sayang, mereka ingin yang nah, rasa diterima yang tinggi dan ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, anak yang sering caper-caper misalnya, ibu ini bu. Berarti mungkin di rumah belum terpenuhi kebutuhan akan kasih sayang dari diterimanya. Bisa jadi kita komunikasikan dengan orang tuanya. Seandainya masih ada anak-anak yang misal kan kita usianya udah secara remaja Bapak Ibu ya, sampai masuk fase dewasa. Seandainya masih ada anak-anak yang merengek-rengek belum bisa menyelesaikan suatu permasalahan kan? Berarti kemungkinan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi di rumah. Jadi dia minta dari kita. Kita coba komunikasikan dengan orang tuanya, kalau bisa untuk kita komunikasikan. Yang ketiga, ini ya. Iya betul. Kita lihat yang ketiga penguasaan keterampilan pengembangan atas kemampuan. Nah ini yang ketiga ini biasanya anak-anak yang kalau seandainya dia pintar secara akademik, berarti dia bisa menguasai teman-teman. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa secara akademik, jadi cara dia menguasai teman-temannya agar dia biar merasa diakui oleh teman-temannya di kelas, maka iya dengan perilaku dia merasa paling kuat. Nah itu. Berarti kalau seandainya dia itu dia mau melihatkan saya loh berkuasa di sini. Itu penguasaan kebutuhan Itulah sedang diambil. atas kemampuan. Terus yang keempat, nah ini dia kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bisa juga dalam proses pembelajaran kita kasih beberapa pilihan-pilihan ke siswa kita sebelum kita misalnya ini kerjakan. Nah, misalnya jadi mana tahu kita kasih pilihan. Kita maunya misalnya kita mau kasih tugas, mana tahu bisa seperti itu ya. Kita ngasih tugas misalnya kita maunya mereka mengerjakan 5, kita kasih aja agak 7 atau 8. Jadi mereka bisa nego nggak bu? Kalau seandainya bisa dinego, target kita tercapai, mereka merasa diterima bahwa mereka kita kasih pilihan. Bisa seperti itu. Atau bisa juga mereka mau bebas belajar, begini, kita belajarnya di luar aja bu, katanya. Ah, kita buat kesepakatan dulu. Boleh, kalian mau belajar di luar? Boleh, silakan kita belajar di luar. Kesepakatan kita ini, nanti kalau seandainya kalian melanggar, berarti ke depannya gimana? Ah, kita kembalikan ke mereka. Kalau seandainya mereka menerima, berarti kita lanjut. Kan kita berarti sudah mulai masuk pada konsekuensinya. Terus yang terakhir, nah ini dia, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, coba kita lihat. Ini ada, sebelum saya tutup, ini ada satu kasus. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh seorang anak ini. Coba kita lihat dulu, karena pertanyaannya saya buat dalam Mentimeter tadi, Bapak Ibu ya. Coba tolong dibuka kembali Mentimeternya. Nah, di sini kita seorang anak kelas 3 SD. Ini kasusnya kelas 3 SD gitu ya. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani ibunya. Rani. Karena tidak pandai bahasa Inggris. Apa Iwan? Coba kita lihat dulu Mentimeter yang tadi. Oh, kodenya ini. Tinggal naik aja tadi sebenarnya Pak. Sebenarnya tinggal kita naik aja tadi. Lo nih, udah panik tangannya, lo mau nih. Aku mau di tadi kan. Ini karena kita menggunakan Mentimeter gratis. Gue panik tangan ala tangga. Tapi kalau kita nggak menggunakan gratis, kita bisa linkkan langsung ke PPT kita. Tinggal kita klik PPT kita ada langsung. Nah, Nah, ini kasusnya. Tapi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak suruh. Nah, menurut Bapak Ibu itu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kalau seandainya dia jawabannya seperti itu. Jawab mungkin. Baru satu orang yang jawabnya, baru 3 orang.
Baru ngasih respon 8 tambah 3 13. Baru 13 yang ngasih respon. Banyak jawabnya kesenangan. Respon apa? Udah, kita lanjut ya. Nur perkawasan jual kambing. Nah, kita lihat berarti ada beberapa orang yang Bapak Ibu jawabnya salah. Ada jawabannya langsung ya Bapak Ibu ya. Di jawaban Bapak Ibu jawabnya betul. Itu jawabannya salah. Gimana? Oh, pas dia. Ada responnya di sini dapur. Oh ya. Di sini. Di sini ya tabelnya. Di sini dari hasil polling Bapak Ibu yang terlihat. Iya. Iya betul. Iya betul. Tapi kalau seandainya siswa kita jawab nggak seru jadinya, berarti dia hanya senang-senang aja dirinya. Maka kebutuhan kesenangannya yang mau dia penuhi. Nah, yang belum terpenuhi. Kita lihat yang berikutnya. Kalau seandainya jawabannya siswa, kalau seandainya jawabannya ini. Aku lah biar dia yang biru buatnya sebentar. Kalau seandainya jawabannya ini, pertanyaan saya jawabannya ini, Bang pecik dah bang. aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut. Kopi lain. Ada tes, free tes. Iya. Baik. Betul yang disampaikan kalau seandainya dia dan Bapak Ibu guru betul yang disampaikan kalau seandainya dia bilang padahal aku pakai jepit rambut baru, berarti kebutuhan akan kasih dan kasih sayang. Kita ada juga jawab yang kesenangan yang bukan, berarti dia mau mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kita. Iya. Caper, kalau yang ini bilang caper ya Pak ya. Caper. Nah, kita lanjut yang terakhir. 5 menit Bapak. Nah, ini yang terakhir aja. Kalau seandainya ini, aku coba gambar terapi, malah ibu tunjukin teman-teman di depan kelas. Dia merasa gimana? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kasih sayang. Perasaan, kesenangan, kasih sayang. Kira-kira yang mana nih? Yang betulnya. Kalau seandainya berimbang kita pendapat.
Bawa energi ya Pak. Kira-kira aku sama gambar kita rapi malah ada nanti 20 boleh Bapak Ibu, karena di sini jawaban kita berimbang, berarti masing-masing Bapak Ibu ada pendapatnya masing-masing. Nah, kita coba dengar Bapak Ibu yang milih jawabannya penguasaan dulu sebelum kita masuk kepada Bapak Ibu yang milih jawabannya kebebasan. Nah, Bapak silakan Bapak. Sebetulnya seorang anak ini ketika membuat sebuah karya, dia ingin menunjukkan kepada orang lain, termasuk pada guru, bahwa dia ingin menampilkan apa yang dia buat itu bisa membuat orang lain kagum sehingga dia merasa berkuasa di atas karyanya. Tapi ketika hasil karyanya diambil tidak menurut ekspektasinya, kemudian ditampilkan pula oleh guru, itu akan menentukan rasa penguasaannya terhadap itu. Epul, mari sama-sama kita beri epul. Biasa jawaban dari Pak Jon. Kalau saya biasanya takbir untuk Pak Jon. Iya, kita sepakat yang jawaban Pak Jon karena dia mau melihat kekuasaannya pada teman-temannya. Bagi Bapak Ibu guru yang menjawabnya kebebasan, ya. Boleh Bapak Ibu yang jawabannya kebebasan? Ya, Ibu Lista. Saya menjawab kebebasan karena masing-masing orang tuh dia punya kebebasan sendiri untuk berekspresi, untuk menunjukkan ini karya saya gitu kan. Jadi bebaslah sesuka-sukanya gitu apa yang mau dibuat. Karena waktu kita kemarin di depan disuruh gambar, ya masing-masing kita kan berbeda gambar kita. Ya sesuka apa yang kita buat. Disuruh membuat gambar pohon misalnya, belum tentu kita akan menggambar pohon kelapa semuanya. Pasti berbeda-beda. Jadi itu kebebasan. Jadi menurut Bu Lista itu kebebasan karena terserah kita mau menggambarnya apa. Nah, kita beri aplaus yang sama untuk Bu Lista yang menyampaikan jawabannya. Tapi di sini saya menyampaikan iya, lebih tepatnya kenapa penguasaan? Karena dia tuh karena ditunjukkan ke teman-teman malunya. Iya. Kalau seandainya tidak ditunjukkan oleh ibu gurunya ke teman-teman, it's okay bagi dia. Kalau seandainya betul sekali Bapak. Terima kasih Bapak yang menguatkan jawabannya. Ya, betul sekali. Ya, Ibu berarti ya karena saya pelajari seperti itu. Tepat sekali kita apakan berarti jawaban yang lebih pasnya Ibu ya. Penguasaan. Kenapa? Karena ditampilkan ke teman-teman itu dia merasa agak iya. Merasa kurang dia kan kebanyakan anak kita tuh bagi kalau anak kita agak sesuatu mana. Ada yang tanda sama saya. Karena itu kita menjadikan ayah insecure rasanya. Oh iya, waktu sekarang anak insecure Bapak Ibu. Tapi mereka merasa adalah awas untuk kita semua. Paham sekali tentang konsep kebutuhan siswa, tentang teori motivasi siswa. Selanjutnya tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan bagaimana menyelesaikannya, bagaimana posisi kontrol yang sebaiknya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Sri Deskasari. Kepada Ibu Sri Deskasari, boleh, nggak boleh? Nggak ada. Oh iya, boleh. Ya. Kepada Ibu Sri, dipersilahkan. Terima kasih Putri dan ibu-ibu. Iya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, masih semangat
berlibur ya Bapak Ibu ya. Dan itu sangat merupakan dukungan yang luar biasa bagi kami sebagai CGP di sini gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya mengenai Oke, nah kita ice breaking dulu kata Bu Malti. Nah, yang dipimpin oleh Bu Malti. Silakan Bu Malti. Baik, kita ulang lagi tepuknya Bapak Ibu. Tepuk satu, tak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tak. Tepuk satu. Tepuk dua. Satu. Dua. Satu. Dua. 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 Ayo Mbak. Mantap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Malti yang luar biasa ya. Oke, salam penghormatan saya titipkan kepada pemateri sebelumnya. Nah, untuk mencairkan suasana, kebiasaan positif kan nggak apa-apa, kita adaptasi ya Bu ya. Kita tiru itu kebiasaan dari Ibu Nita gitu ya. Nah, ya pantun kita dulu sedikit ya. Nah, ayam Kentucky dibumbui. Ya, ditaruh atas meja bambu. Bukan niat hati menggurui. Nah, mari belajar makin maju. Nasi terletak di atas meja. Mari dimakan selagi pagi. Mari bergerak kita bersama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terakhir ya. Berarak jua paika parak, tiba di parak di Pandakian. Ikulah moto guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, sambil kita menunggu lagi. Nah, kalau sebelumnya sudah dibahas sama Bu Malti bagaimana filosofi KHD, ditambah sama Bu Putri tentang disiplin positif. Nah, bagian saya di sini adalah bagaimana posisi kontrol guru. Nah, tadi kan Ibu Malti meminta kita semua untuk mengepalkan tangan gitu ya. Nah, kita bayangkan dalam pikiran kita ini adalah hal terindah, hal terpenting yang ada dalam genggaman kita. Nah, kemudian tiba-tiba ada pihak luar atau teman kita yang memaksa untuk membuka. Nah, dengan segala upaya dia, apakah dengan rayuan, apakah dengan paksaan? Nah, jawabannya apakah nanti terbuka atau tetap itu kontrolnya sama diri kita sendiri. Kan gitu tadi ya kita sepakati Bapak Ibu ya. Meskipun akhirnya Pak Jan lolos luluh hatinya karena rayuan Pak DJ gitu ya. Nah, berarti ada motivasi ekstrinsik karena ada Pak DJ mengeluarkan jurus-jurus jitunya. Nah, bagaimana Pak Jan mau membuka atau memberikan hal yang penting tadi untuk Pak DJ tadi. Nah, jadi dari yang dibahas Bu Malti tadi, kita akan berbicara kontrol. Kita sebagai seorang guru, kita memegang kontrol terhadap murid atau siswa kita. Nah, oke. Nah, jadi posisi kontrol kita, nah tadi sudah dialas ya Bu ya, ini bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Dan ini merupakan bagaimana transfer yang apa kami dapat di diklat calon guru penggerak. Nah, belum yang rumput. Nah, ini masih teori Diane Goosen yang kita pakai ya. Nah, posisi kita sebagai pendidik, penuntun dan pengajar itu ada 5 tingkatannya, Bapak Ibu. Nah, di manakah posisi kita? Nanti kita sama-sama dulu evaluasi kita.
Sekali lagi ini bukan menggurui, ini hanya teori gitu ya. Nah, yang pertama itu posisi guru atau posisi kontrol guru itu kata dosen adalah sebagai penghukum. Tingkatan lebih lanjutnya itu si pembuat rasa bersalah. Level lagi ke atasnya itu sebagai teman. Yang di atas lagi sebagai pengontrol atau pemantau. Yang tertinggi itu adalah tingkatan sebagai manajer. Nah, apa tindakan kita yang mencerminkan 5 bentuk kontrol kita kepada anak-anak kita? Kita lihat. Yang pertama, penghukum. Ketika seorang anak atau seorang murid ataupun anak kita di rumah melakukan kesalahan, bagaimana kita menggambarkan diri kita sebagai penghukum? Kita hanya memarahi, mengkritik, menyakiti, atau melakukan tindakan fisik. Ih, mada gitu kan. Nah, itu kita penghukum. Nah, gitu kan? Nah, pembuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kamu nak, kenapa sih nggak mau belajar? Kenapa sih nggak mau membuat tugas ibu? Nah, kalau kalian berkeliaran terus keluar masuk, nanti Pak Martin marah loh sama ibu. Nah, jadi tindakan itu seakan-akan minta dikasih oleh anak. Nah, anak merasa bersalah. Jadi bukan belajar itu bukan untuk dia, tapi dia merasa bersalah kalau nggak mengerjakan, kasihan pada kitanya. Nah, jadi itu merasa bersalah tadi tindakan. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, hai bro, hai sis gitu ya. Ada yang panggil uni gitu ya. Jadi itu dia menganggap hubungan murid dengan guru itu dianggap sebagai teman. Nah, jadi membuat pemakluman. Nah, misalnya nih Pak DJ sebagai piket di gerbang gitu kan. Nah, datanglah Pak John, anggaplah Pak John 12 IPA 1 misalnya. Pak John, kok panggil Bapak ya? Karena misalnya si Ana aja, siapa sih panggilannya? Yongki aja deh. Nah, Yongki. Yongki, kenapa sekarang terlambat lagi? Maaf bro, gitu ya. Nah, susah diangkat gitu ya. Tapi tolong ya absen saya diselamatkan gitu ya. Nah, jadi dia menganggap guru itu temannya dia. Nah, bisa dimintakan pertolongan dan lain sebagainya. Ini juga terlihat dalam lingkungan belajar kita bagaimana tata bicara anak kita dengan kita. Nah, jadi itu sebagai teman. Kemudian guru sebagai pengontrol, dia memantau, mencatat. Nah, Pak DJ ini sebagai piket lagi. Terlambatlah ya si Bani. Nah, Pak Bani terlambat, anggap Bani sebagai murid di sini. Bani, kamu tahu jam berapa sekarang? 7:30 Pak, ya. Nah, oke. Berapa menit kamu terlambat? 30 menit Pak. Kamu tahu konsekuensi atau hukuman dari kamu terlambat ini? Tahu Pak. Apa? Saya harus membersihkan WC sekolah Pak. Silakan kamu lakukan, baru kamu masuk. Berarti itu kita sebagai pengontrol, pelaksana apa yang sudah disepakati. Nanti akan berkaitan dengan materi Putri tadi, yaitu ada sanksi, ada hukuman, konsekuensi, dan terakhir nanti restitusi. Nah, ini kita bicara dulu kontrol atau peran kita dulu di sini. Nah, sebagai manajer kita bertanya dan membuat kesepakatan. Nah, manajer ini kita lihat dulu. Bani, kamu terlambat ya hari ini. Biasanya dengan suara dan intonasi yang bersahabat seperti itu. Iya Pak, kita beri kesempatan dia itu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu apa alasan dia. Nah, terus apakah dia bebas saja, memaafkan saja? Bukan seperti itu maksudnya di sini yang sebagai manajer ini. Kita mengarahkan dia, apa alasan dia melakukan kesalahan ini. Kita contohkan kesalahan tadi terlambat. Kenapa dia terlambat? Kesiangan Bu. Memangnya di rumah tidak ada orang tua ataupun setidaknya alarm gitu? Tidak Bu, ibu paginya pergi ke pasar, tidak ada yang membangunkan saya. Reinkarnasi ya. Oke, terus kita kalau seperti itu kira-kira kalau menurut Bani gimana ya supaya Bani besok tidak terlambat lagi? Dia mikir kan? Gimana ya Bu, ya Bapak tidak ada, Ibu juga sering sibuk di rumah gitu ya. Mungkin alarm, saya punya HP Bu, besok saya pakai alarm Bu. Oke. Selain alarm kira-kira yang menguatkan apa lagi Bani? Saya pengennya ibu saya Bu, tapi saya takut ngomongnya sama ibu saya Bu, karena beliau sibuk. Kita sebagai ini, gimana kalau ibu yang memfasilitasi Bani? Ibu yang nelpon, ibu yang bicara sama ibu Bani. Nah, nanti untuk nanti pagi, ibu Bani yang membangunkan Bani, tambah lagi alarm. Nah, kira-kira seperti itu bisa nggak? Bisa Bu, bisa.
anaknya kan. Berarti kita memfasilitasi anak untuk memecahkan masalah dari kesalahan yang dia buat tadi gitu. Bukan kita dari kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat yang di bawah ada perkataan. Nah, ini sama sudah tadi ya. Kita lihat berikutnya akibat. Nah, apa dampak dari sebagai penghukum, sebagai buat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan tertinggi adalah sebagai manajer. Kita lihat yang pertama sebagai penghukum. Murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Ya udah, kalau mang dihukum bersih WC ya udah hari itu selesai gitu. Jadi jangka pendek, Bu. Dia tidak mikirkan. Kan banyak juga terulang gitu ya, Bu ya. Hari ini dia belajar sejarah, dia cabut misalnya. Ketika saya menghukum, menceramahi, bla 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 bla. Nah, kamu ini keluar saja. Dia keenakan kalau saya suruh keluar, Bu. Besok ini Bapak mantap ini belajar sama Bu Sri. Kalau terlambat bisa keluar. Ini yang saya suka gitu. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan kembali. Nah, yang kedua sebagai membuat merasa bersalah. Murid merasa sebagai bodoh atau nakal. Nah, karena kamu ini gimana sih? Ibu sudah sering menasihati kamu, susah ibu, lelah ibu gitu. Jadi dalam dirinya, kalau anggaplah kita bilang sama anak kandung kita nih, ibu sudah capek-capek cari uang nih. Jadi dia merasa, saya beban ya. Nah, jadi dia juga akan merasa bersalah anak kita ini. Oh, jadi gara-gara saya nih, Bu Sri terus dipanggil masuk ruang kepala sekolah. Nah, jadi itu yang akan terjadi akibatnya atau dampaknya. Kita lihat ketika sebagai teman. Nah, merasa guru adalah teman yang biasa memaklumi kesalahannya. Jadi mereka merasa akan terlindungi, akan ya Bu Melty ya, akan tersamarkanlah kesalahan-kesalahan mereka ini, sehingga berbuat salah itu adalah halal seperti itu jadinya gitu ya. Nah, biasa. Nah, karena ada pelindung di baliknya seperti itu. Yang keempat itu adalah kontrol kita sebagai pemantau. Nah, murid mempertanyakan konsekuensi dari perbuatannya. Ya Pak, ya Pak, salah Pak. Jadi aku Pak, konsekuensi aku Pak. Oke, membersihkan WC tadi ceritanya. Dibersihkan tapi cuma jangka pendek itu aja, Bu. Dia hanya tidak dari internal dia gitu, tidak dari dalam diri dia. Hanya ketika saat itu aja dia akan menyadari kesalahannya, tapi bukan untuk jangka panjangnya seperti itu. Nah, kemudian pola perilaku yang melanggar, yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Ketika dihukum, ini ada pengalaman saya Bu di SMP ketika itu, kebetulan gurunya juga muda, guru fisika. Kita nggak usah sebut nama, bapak-bapak gitu ya, bapaknya juga imut Pak, gitu ya. Artinya di SMP itu ada teman saya yang agak luar biasa gitu ya. Ditariklah telinga si anak ini, teman saya ini cowok laki-laki gitu ya. Nah, kebetulan dapet yang apa nama Pak DJ? Yang dapet kanal nyangke Bu, kursinya keceang kan. Nah, sampai gitu loh, dia dendam. Ditanya lagi di BK, apa tuh gitu, taruh maju juji telinga wak setaruh Bu. Jadi dia akan dendam kepada kita. Nah, itu sesuatu pola perilaku. Kemudian rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Ini adalah ketika kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah tadi. Ina mau jadi apa sih? Kamu nggak ingat orang tuamu di sawah beratapkan langit di bawah hujan terik matahari lama nitia ya mata pajabu ya? Nah, tapi ini ada efeknya bagus. Selama ini kan kita juga gitu ya Bu ya, saya juga gitu. Nah, ada efeknya. Tapi menurut teori ini akan berdampak ke internal anak. Dia akan menjadi produk gagal gitu. Jadi saya ini memang membuat kesusahan terus ya. Tapi dia nggak mampu karena dia sudah menghakimi diri. Saya sudah gagal. Saya memang anak nakal gitu. Gagal. Saya memang anak nakal gitu. Sudah ada stigma negatif dalam pikirannya sehingga dia nggak mau move on, tidak mau keluar dari zona itu lagi. Kamu demo di yo, nah jadi guru itu lah nah jadi manci itu lah nampak itu, kan? Nah, jadi ada stigma seperti itu yang terbangun dalam diri seorang siswa. Nah, itu yang kalau kita memerankan kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga menjadi teman. Tergantung cenderung menunggu. Nah, karena teman, Pak Bani kan guru fisika. Pak,
kasih kisi-kisi dong, gitu ya. Kunci yang kemarin apa sih Pak? Nah seperti itu. Jadi dia menganggap cenderung instruksinya karena guru yang tadi sangat sayang sama dia. Bani, kerjakanlah lagi nak. Ini sudah deadline-nya loh hari ini. Bentar lah Pak, kan Bapak juga yang akan meriksa. Jadi dia akan tergantung pada si guru tadi gitu. Oke, yang keempat, nah orientasi pada ganjaran dan hadiah atau reward and punishment gitu. Nah, kemarin saya kurang setuju ketika elaborasi ya Bu Yanti ya. Masa ya nggak boleh reward ya gitu ya. Saya malah sering yang melakukan itu. Misalnya kalau di tingkat SD atau Bu Diva, saya ingat Bu Diva itu guru kreatif itu, dia malah bawa topi, bawa bintang-bintang gitu ya. Nah saking kreatif beliau, ternyata ketika anak gitu ya. Nah saking kreatif beliau, ternyata ketika anak siapa yang bisa ini menjawab pertanyaan pertama, Ibu kasih bintang. Nah ternyata itu kalau menurut Diani itu kurang bagus Bu. Nah karena dia akan tergantung dengan hadiah tadi, bukan untuk selanjutnya. Wih, jadi gimana nih saya dapat bintang? Nah, bagaimana nih saya dapat nilai 100? Kalau kemarin saya bilang ini kayak anak IPS, bukan kita menghakimi IPS ya. Kalian hitung-hitungan seperti kata Pak John tadi ya. Nah, siapa yang bisa Ibu kasih nilai 100? Nah, kan artinya karena dimotivasi, ada imbalan di balik itu gitu. Nah, jadi itu yang akan terjadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Dan kalau mereka salah, hukuman yang menanti seperti kita bilang tadi. Namun, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer tingkatan paling tinggi tadi, dia akan menanamkan disiplin dari dalam diri dia, bukan didisiplinkan oleh orang lain, tapi dia sedang menanamkan dari dirinya tadi, yaitu tadi disiplin positif juga dibacakan oleh teman saya tadi gitu. Jadi kalau memang saya membuat tugas-tugas dari guru, ini tujuannya adalah bagaimana memupuk pemahaman saya tentang materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang keinginan dia sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah motivasi yang berkembang. Kita lihat di tahap awal sebagai penghukum itu motivasi ekstrinsik. Misalnya kita contohkan tadi, kamu kalau tidak membuat tugas ini, Adi gitu ya, kamu akan Ibu suruh berjemur di bawah bendera, misalnya seperti itu. Berarti dia hanya takut, atau bahasa Putri tadi keluar dari kenyamanan gitu ya Bu Putri ya, hanya takut menghindari dari ketidaknyamanan. Itu untuk hukuman tadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pendidik, sebagai penghukum. Jadi karya dari awak saya Bu Ibu. Nah apa? Nah, jadi motivasi ekstrinsik dari luar. Nah kalau yang kedua membuat merasa besar, sama motivasi ekstrinsik juga karena dari gurunya tadi. Nah teman apalagi karena dia tergantung terhadap guru tadi, motivasi dari luar diri dia, ekstrinsik. Nah pemantau kalau tidak ini sanksi ini, berarti masih dari luar, ekstrinsik juga. Yang terakhir itulah motivasi intrinsik ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah dia akan terbangun dari dia tadi, dari dalam diri dia tadi, atau disiplin pribadi tadi, motivasi intrinsik seperti itu. Oke. Nah, materi berikutnya nanti kita sekalian diskusi ya Bu Onoti dan Bu Putri. Nah, itu ada keyakinan kelas. Nah, kemarin ketika kita briefing ada namanya komitmen gitu ya. Nah, saya mendengar juga apa sih komitmen bla 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 gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk dalam kelas, kalau untuk dengan anak-anak kita, tepatnya bahasa kita pakai adalah keyakinan kelas. Karena kalau komitmen seakan-akan ini ada yang ikhlas, ada yang gak ikhlas kesannya gitu. Tapi kalau keyakinan berarti dari dia, oleh dia, untuk dia, termasuk guru yang ada di dalam tersebut gitu. Kita lihat apa sih keyakinan kelas itu? Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal secara tersirat dan tersurat. Nah, boleh kita catat bersama gitu, atau hanya kesepakatan secara lisan saja. Jadi tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang. Jadi diri mereka tuh yakin dengan apa yang mereka sepakati tadi gitu. Nah, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, kenapa dari dalam? Karena
karena dia yang meyakini gitu, bukan dorongan dari guru dia tadi gitu, atau paksaan dari guru tadi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, misalnya nih kita buat nih, kita contohkan dalam keyakinan kelas itu kan tidak hanya untuk murid ya. Kalau namanya keyakinan bisa komunitas. Misalnya kita sepakat atau di SMA Negeri 1 Buleleng sepakat hari Kamis kita pakai baju batik gitu. Nah, kenapa kita yakin kalau individu kita yakin untuk pakai batik? Biar adanya keseragaman, biar indah dipandang mata. Tidak ada batiknya yang harga 250, nggak ada harganya yang 50.000. Jadi pemerataan, kesamaan. Nah, kalau itu yang tertanam dari dirinya, dia tidak akan kebingungan, tidak akan merasa terpaksa untuk memakai pakaian yang sudah kita sepakati. Namun, kalau Bu Melty menerapkan siapa yang nggak pakai baju batik didenda 50.000, nah, jadi itu artinya eksternal dari luar, seperti itu. Jadi tidak ada makna. Keyakinan itu kita cari adalah maknanya. Sama dengan profil pelajar Pancasila kemarin, Ibu, yang project kemarin, kita bukan seremonial belaka, bukan menyaksikan produk, bukan menari-nari menghabiskan hari di 12 hari, itu tidak. Kita bagaimana mentransfer, menanamkan, membiasakan dimensi-dimensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu sebenarnya. Makanya diutamakan proses seperti itu. Oke, yang terakhir murid-murid pun demikian. Nah, tidak hanya kita, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Nah, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nanti ini juga sentilan bagi kita ya. Jadi kalau kita menerapkan peraturan dalam kelas, kita wali kelas ini, nah kita harus menjelaskan apa fungsinya, apa nilai-nilainya, apa nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Itu perlu kita jelaskan kepada anak-anak murid kita gitu. Oke, kita lanjut. Hukuman, konsekuensi atau restitusi gitu ya. Nah, ada lagi. Oke. Nah, oke. Ini juga sudah ditampilkan sama Bu Putri tadi, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau dari 5 kontrol, peran kontrol guru tadi kita simpulkan ada 3 produk nanti yang dihasilkan. Yang pertama, kalau kita sebagai penghukum, belakangannya pasti hukuman. Kalau kita sebagai pemantau, itu produknya adalah konsekuensi. Kalau kita sebagai manajer, itu produknya adalah restitusi, seperti itu. Nah, jadi ini yang dibahas sama Bu Putri tadi ya. Nah, kalau hukuman, dia akan menanamkan identitas gagal, karena dalam stigma atau pikiran kita yang bersalah itu adalah gagal. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu, Bu, atau dalam restitusi, semua manusia itu tidak sempurna, sah-sah saja salah. Kalau berlanjut itu artinya kesalahannya disengaja. Itu yang perlu dibenahi. Nah, jadi kalau kita sebagai penghukum, itu stigmanya adalah identitas gagal. Nah, kamu ini perokok, bukan perokok, kamu ini nakal, pemberontak, nah, seperti itu ya. Jadi ini yang. Kemudian konsekuensi dan restitusi, di mana posisi kita sebagai pemantau dan manajer ini akan menghasilkan identitas sukses. Kenapa? Karena dari kesalahan itu kita memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga tidak ada namanya anak yang marah, anak yang bodoh, anak yang gagal, karena kita memberikan kesempatan. Mungkin ada pertanyaan nanti kawan-kawan, saya yakin nih, kalau yang model itu saya taruh aja ceritanya, ada langkah kita nanti. Itulah namanya langkah segitiga restitusi namanya nanti. Oke? Flashback ke ini lagi, PDF tadi. Nah, tadi saya berbicara restitusi, konsekuensi, hukuman. Secara bahasa alamiah bahasa kita sehari-hari
saya makanya dengan bahasa yang kita mudah pengerti aja. Kalau saya memahami seperti ini, Bu. Kalau hukuman itu biasanya sanksi yang diberikan oleh guru kepada anak itu tidak tertulis dan tidak terencana. Tapi apa yang diingat oleh dan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Ketika si A tidur-tiduran di belakang, tidak mendengarkan Ibu Sri mengajar sejarah di depan, Ibu Srinya merah mukanya, kamu yang di belakang ke depan, gitu kan? Terus silahkan keluar. Berarti adakah aturan tertulis seperti itu? Kan nggak ada. Adakah keyakinan kelas? Tidak ada. Artinya tergantung mood dan emosi guru ketika itu. Itu hukuman, tidak tertulis. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi ini ada aturan tertulis. Misalnya di sekolah kita, anak yang tidak pakaian lengkap ketika upacara bendera, dia harus bersedia diposisikan dalam barisan terpisah dari teman-temannya. Itu ada sanksi. Mau tidak mau, dia harus mengikutinya karena sudah ada terpampang, sudah disosialisasikan, dan bahkan kalau sekolah kita ada masuk dalam KOSP kita. Ada peraturan untuk murid, peraturan untuk guru, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi tinggal melaksanakan saja. Kalau hukuman tidak terencana. Kalau menurut saya tuh guru seperti diktator ya, ayang takkan adil takseh. Nah, seperti itu. Secara tiba-tiba. Nah, beda dengan restitusi. Apa itu? Nah, proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali lagi pada kelompok atau komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak menghakimi dia, kamu gagal. Nah, tapi kita apa ya? Setelah kita masukkan, kalau saya menganalisisnya seperti kita masukkan ke dalam bengkel, kamu masuk lagi loh. Nah, sama status kamu dengan kawan-kawan kamu. Kamu tidak akan dibully loh. Kamu tidak dianggap sebagai pembuat onar, tukang eboh dan lain sebagainya. Tapi kita selesaikan dulu, baru kita kembalikan dia ke komunitas dia, seperti itu. Kita tarik dulu, kita panggil. Mungkin ini lebih paham Bu BK ya, karena kami juga baru mempelajari dan praktek sedikit. Jadi kalau kurang benar nanti kita sama-sama. Karena dari awal saya bilang saya tidak tidak menggurui ya Pak John ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih langkah kita untuk melakukan restitusi? Karena dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa kita analisis yang tertinggi dan terbaik itu adalah restitusi. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada seorang ibu atau seorang bapak yang menginginkan anaknya menjadi produk gagal. Setuju kan Bapak Ibu? Setuju. Kita nggak akan buang-buang waktu satu semester ini dengan tujuan meninggalkan atau apa ya, akan menghakiminya. Kamu udahlah, nggak usah belajar, mengolah kamu di tujuannya jadi timun bungkuk gitu. Saya rasa dari Nawa itu kita dari paling dalam tidak ada seorang guru untuk menjadikan anaknya jelek gitu, menjadikan anaknya gagal. Kalau bisa masuk 36 dalam kelas, kita sudah kelas juga sukses ke 36-nya, kan gitu. Sukses dalam artian itu berbeda-beda, karena sukses itu bukan eksak saja. Ada dia yang ahli silat sampai dia ke nasional, dia juga sukses meskipun matematikanya bengkok gitu ya. Atau ketika belajar fisika dia dapat 5, tapi jangan salah, ketika menganalisis sejarah dia itu kesayangan Bu Sri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin ilustrasinya seperti itu. Nah, dari sini kenapa dikatakan segitiga restitusi? Nah, kita mengembalikan tadi ya Bu, restitusi adalah mengembalikan anak ke komunitasnya dengan status yang lebih baik. Ada 3 langkah, maka dikatakan dia segitiga restitusi tadi. Apa aja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini bisa terlihat dengan praktek nantinya. Nah, langkah pertama, menstabilkan identitas. Apa peran kita atau tindakan kita sebagai seorang guru? Anggaplah si A nanti salah, kita panggil dia, tentu tidak di depan teman-temannya. Nah, kalau orang BK itu pasti paham ya. Nah, kami juga meniru gaya bekerja BK. Kita panggil dan kalau sebaiknya tidak di depan guru-guru. Nah, biar anak juga merasa tidak terhakimi.
Jadi kalau masalahnya dengan kita, ya udah kita selesaikan dengan kita gitu. Nggak usah merembes. Kalau rembes nanti Bu Melty juga ikutan. Padahal masalah sama saya. Bu Melty, oh yo, tambah Bu Putri, yo. Sehingga anak seakan-akan terhakimi, terpojok, tersangka, terdakwa gitu. Karena kemarin kita bilang kita bukanlah lembaga penghakiman, kata Bapak Suwarto, maaf Pak ya, Muswarto itu yang tersimpan sama saya, Pak Muswarto. Kita bukanlah lembaga pengadilan atau penghakiman seperti itu. Nah, jadi apa langkah pertama kita di menstabilkan identitas? Nah, kita bawa dia dulu untuk nyaman berbicara dengan kita dulu. Nah, kita tanya dulu. Nah, benar nih nak, apa sih yang kamu lakukan tadi? Dia cerita udah ngalir, ketika udah nyaman dia ngalir dulu. Nah, kita tidak langsung menyalahkan Bu. Iya Bu, saya tadi ketika istirahat tadi saya manjat pagar Bu. Kenapa manjat pagar? Karena Bu Melty melarang untuk ke kantin Bu. Jadi saya terpaksa untuk, karena saking laparnya saya keluar Bu dengan secara ilegal manjat pagar. Nah, kita nggak langsung menghakimi. Oh itu anti yo merah Bu Melty-nya. Aduh sih, bla 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 bla. Sehingga anak gue kucun nyalinya Bu, dak niyo cerita le dah. Tapi cerita tanggapan awak. Oh gitu. Andi, kalau melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan ibu juga melakukan kesalahan. Nah, tapi, ada tapinya Pak John. Nah, kan langkah pertama ya Pak John ya. Nah, tapi kamu melakukan itu sebaiknya harus minta izin, kamu jelaskan dulu sama guru yang bersangkutan. Kalau memang urgent raso-rasonya si Andi katepar kapinsan karena tidak makan doh, mungkin seorang guru tidak akan membiarkan. Mungkin ada win-win solusi kata Pak John tadi. Itu contoh ya Bu ya, contoh saja. Saya kurang bisa mencarikan drama ini ya. Nah, tapi mungkin itu pendeknya aja gitu ya. Nah, kemudian kita intinya adalah di menstabilkan identitas itu adalah kita memberikan kepercayaan anak, bukan dia satu-satunya yang salah, bukan dia yang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, jadi itu dulu. Kita memberikan apa dulu ya? Ya, menstabilkan identitasnya. Biar tidak marah bolo kawan. Kenapa teman saya di SMP tadi malah nyangkeknya kursi untuk melawan gurunya? Karena si guru langsung main lo talingo kawan tadi, sehingga merah bala dia. Ya. Nah, langkah kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, nanti ada contoh kasus saya lihat kan. Kamu tentu punya alasan dong mengapa melakukan itu. Mengalirlah cerita ini. Nah, kenapa kamu melakukan hal itu? Dia cerita. Nah, dari yang tadi kita lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kamu bertindak seperti itu, kita kan sebelumnya sudah buat keyakinan kelas ya nak ya. Nah, kalau bisa kita lihat kan keyakinan kelas yang kita bikin bersama-sama dan kita sepakati bersama. Kira-kira yang mana ya yang belum tercapai sama Ananda? Ini poin 1, poin 2. Oh gitu. Kenapa? Ya karena saya gini tadi Bu. Oke. Saya menghargai kejujuran kamu Adi. Nah, Ibu tidak mencari di sini kamu yang salah atau teman kamu tadi yang salah kalau dia berantem dua pihak gitu ya. Tapi Ibu menginginkan kamu bisa mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Nah, kamu ada ide nggak? Kamu ada solusi nggak? Bagaimana ini menyelesaikan ini? Nah, kita minta dia berpikir secara kreatif keluar dari zona tidak aman tadi. Nah, berarti kita memberikan kesempatan. Nah, itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, oke, berikutnya ada contoh praktek dari segitiga restitusi. Karena saya kurang dekat dengan IT, mungkin gambarnya tidak sebagus Putri nanti karena ini juga dadakan kemarin. Nah, jadi mohon dimaklumi ini cuma sampel dan juga tugas kemarin dari guru penggerak. Oke. Nah, sambil Bu Melty membukanya. Oke, sudah ya Bu Melty ya? Oke. Kadang mati sisri kan? Oke, Imba. Saya sama raja Ibu nih kan. Oke. Ada salah saya?
yang di luar. Di luar di luar kendali Kok nak di luar kendali? Jadi kalau bisa Hijau nak bisa selama di luar lagi. Ini materi Itu Bani harus ada tuh Bani planning. Kalau kayak ini nih kalau postras kan ternyata kan ada di BKB, ternyata ada multiplikan. Berarti kan pakai multiplikan. Kalau postras bisa dari Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar, kita lihat bagaimana praktek segitiga restitusi dipraktekkan oleh Bu Sri Deskasari. Versi teori psikosen tadi. karena nggak aku ya. Tantangan kan kita hadapi, akan minta
kasus ya Ibu ya. Kasus yang pertama, ke atas sedikit Bu Malti. Nah si Fatia, anggap ya ini anggap anak kita aja nih, 12 IPS 2. Nah sebelumnya Bu Malti, sebelumnya atas. Nah dia ini sering tidak membawa buku sumber sejarah gitu, sering tidak membawa buku sumber sejarah. Tentu kalau dalam sejarah tentu ada sumber karena kita sering diskusi gitu. Nah saya memanggilnya, nah kita lakukanlah 3 tahap restitusi tadi. Yang pertama, nah menstabilkan identitas tadi. Menstabilkan identitas. Nah, bisa kita lakukan, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Fatia, hari ini kamu lupa ya membawa buku sejarah, tapi kamu tidak satu-satunya yang kalau nampak sama Ibu tadi gitu ya. Nah, setiap orang pernah melakukannya. Itu bisa kita kemas bahasanya yang lebih menarik, tentu kita kembangkan. Itu poin pentingnya aja. Nah, langkah kedua kita lakukan adalah menstabilkan, apa lagi Bu? Yang kedua, ya validasi tindakan yang salah. Fatia, tentu kamu punya alasan dong mengapa sering tertinggal bukunya gitu. Nah jadi kita itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah yang ketiga, ini boleh ditambah, dikurangi ya Bapak Ibu, ini hanya contoh, menanyakan keyakinan. Nah Fatia, dari keyakinan kelas yang kita sepakati sebelumnya, kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada solusi nggak dari permasalahan kita ini? Nah, jadi itu contoh kasus 1. Nah, next ada kasus 2. Ini saya dramakan, bukan dramakan ya, diminta oleh CGP, oleh Badan Balai Guru Penggerak kemarin. Itu memang dipraktekkan oleh anak langsung. Nah, selamat menikmati. Kita lihat lagi di video tadi belum di kasus 2. Nah ini kita terapkan kasus 2 ya, silakan. Minta jawaban. Bagi jawaban. Itu jawab bersama saya. Pandai baca. Ya, demi kebaikan kita bersama. Suara ada dalam kajian. Ya, nggak ada suara dari bersuara. Lain ada Zoom ini. Nah, Beko sayangkan itu jawabannya. Aduh, ya bener. Bagus ya nih. Iya, Kali itu kan Ani, pokoknya kita tayangkan Beko. Iya, maju bersama kita hebat. Oke, dari sini mungkin karena kesalahan teknis ya Bu ya, kita maklumi dan juga kita terhukum waktu ini karena mengingat mau isoma juga. Nah dari sini saya berupaya mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan kemarin, menerapkan praktek segitiga restitusi tadi dengan langkah-langkah yang kita bahas tadi. Oh karena ini kemarin harusnya ini beneran harusnya, dan kebetulan memang ada kemarin itu. Ya simulasinya gitu ya, simulasinya untuk ini pernah kejadian tapi diulang atau tidak lagi ya, kemarin ada laginya. Oke, mungkin itu sedikit tentang bagaimana itu hukuman, bagaimana itu konsekuensi dan bagaimana itu restitusi. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Bersama Ibu Gusri Deskasari. Luar biasa penyampaiannya. Sebelum kita tutup, mungkin ada sesi diskusi. Mana tahu Bapak Ibu guru ada yang mau menanyakan atau menambahkan, kami persilakan. Kupas aja Ibu, Bapak-bapak. Ada lagi pertanyaan? Ya.
kita dari sponsor untuk yang bilang tadi, Canva sebenarnya bukan kita yang bisa hebat membuat Canva, enggak. Ibu-ibu bisa login ke Canva pakai akun belajar ID-nya. Jadi kalau ibu bapak ibu mau tutup, kita dengarkan closing statement dari Ibu PP kita yang luar biasa. Kepada Ibu Sri Mayanti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Ita, kalau kita pakai bahasa Inggris, kita using English, all of the participants will understand that I am talking about what. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia campur minang saja Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu sepimpinan. Luar biasa sekali dari saya untuk ibu-ibu calon guru penggerak di angkatan 8 dari SMA 1 Gunung Talang, ya kan saja? Iya. Saya cuma ingin menyampaikan, kita SMA 1 Gunung Talang sangat beruntung sekali mempunyai beberapa orang calon guru penggerak. Kenapa? Ilmu yang ibu-ibu berikan hari ini tidak akan kita dapatkan di tempat lain. Kenapa? Karena cuma ada di modul guru penggerak. Ini Bapak Ibu, saya juga sedang mempelajari untuk lokakarya 2. Kalau kita baca sendiri, modulnya lebih ratusan halaman, pusing kepala kita. Jadi kita beruntung hari ini calon guru penggerak kita tampil di depan kita, memberikan intisari dari modul yang sedang mereka pelajari. Itu ada 3 modul, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Masih bersisa 6 modul lagi. Jadi 10 modul. Ya, kami yang semangat untuk calon guru penggerak kita, kami yang di PT sudah selesai 10 modul. Jadi kita sudah tahu isinya. Nanti kita akan banyak berkolaborasi sama Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru akan kita coaching. Kita akan bertindak sebagai asesor. Jadi luar biasa. Jadi kita meminta calon guru penggerak tidak mengajari kita semua di sini, tapi ini adalah sebagai proses refleksi. Jadi mereka dalam proses pendidikan, ini pendidikan ya Bapak Ibu ya, dalam 6 bulan ini calon guru penggerak kita dalam proses pendidikan. Jika mereka lulus, mereka yudisium, mereka dapat gelar sebagai guru penggerak, kemudian tiba-tiba di akun SIM PKB-nya, undangan jadi kepala sekolah, ya Pak ya, undangan jadi pengawas sekolah. Itu adalah calon guru penggerak. Kalau TP belum, karena saya nanti juga akan mengambil lagi guru penggerak. Jadi kita menghimbau Bapak Ibu yang masih di bawah 50, 49 juga masih bisa ikut Bapak Ibu. Kita beruntung, ilmunya luar biasa. Itu tidak didapatkan dari modul di mana saja, cuman ada di modul guru penggerak, ya kan Pak Bani ya. Jadi silakan kita sama-sama belajar. Kita ambil ilmunya dari guru penggerak kita yang ada di sini, calon guru penggerak. Jadi kita tidak mengajari, tapi ini adalah refleksi untuk perubahan pola pendidikan di masa depan. Itu saja. Terima kasih. Silakan aplaus kita kembali untuk calon guru penggerak kita. Ini Bu, kemarin ada yang bertanya, Pak Jan juga bilang Bu Yanti kemana saja. Jadi kita dalam porsi yang berbeda. Kalau calon guru penggerak, mereka adalah pelopor pendidikan di sekolahnya. Jadi nanti, kita dalam pengawasan BGP Sumbar, apabila nilainya baik, mereka bisa naik tingkat menjadi pengajar praktik. Kalau saya terceburnya ke pengajar praktik, Bu Chen, jadi saya nggak mulai dari bawah. Jadi tugas saya ternyata berkeliling dari sekolah ke sekolah, naik ojek, naik apa ya Pak ya. Kemarin saya ngomong sama Bapak, naik pesawat aja kata Bapak gitu kan. Jadi kita dalam posisi yang berbeda. Kalau pengajar praktik itu di tingkatnya guru penggerak. Sekarang Pak Martin nanya sama saya, apa mau jadi guru, mau jadi pengajar praktik? Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Kenapa? Karena sekarang yang pengajar praktik harus ada sertifikat guru penggerak. Nggak bisa lagi. Fasil gimana? Fasil harus punya sertifikat pengajar praktik. Di Padang udah nggak rekrut lagi karena udah 30 stop dia. Karena dana ya Pak ya, anggaran BGP katanya begitu. Jadi saya ternyata kebagian yang berkeliling Bapak Ibu, jadi minta maaf selama IAT saya baru muncul di pembuka dan penutup saja. Oke.
Ya, satu membuka ada satu menutup. Jadi saya menyemangati Bapak Ibu yang masih di bawah 50, mari jadi calon guru penggerak karena ilmunya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak Ibu rangkaian acara penyampaian budaya positifnya dari kami calon guru penggerak. Plus untuk kita semua sudah bertahan 2 jam di sini. Luar biasa, orang-orang luar biasa, orang-orang pilihan, guru-guru hebat. Biasanya kalau Bapak Ibu sudah membuka PMM pasti diawali dengan selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Nah ya, jadi tertanam dalam diri kita, biasakan kita ini guru-guru hebat. Sekian dari kami, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.